Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Joven dari kelas RPL 11. Dan di sini saya bersama dua kawan saya bakal menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas ini sendiri adalah sebuah kerangka lah ya, kerangka visual eh, yang biasanya berupa sebuah ini kayak tampilan seperti ini. Nah, biasanya itu di print ya dalam satu lembar kanvas lah ya, bukan di print juga. Makanya namanya model kanvas karena dia dibuat di kayak suatu lembar kanvas yang berisi ada 9 kotak. Nih. Nah, yang digunakan untuk memetakan atau memahami cara sebuah bisnis itu bekerja lah. Mulai dari bagaimana bisnisnya menciptakan nilai atau menyampaikannya ke pelanggan atau sampai menghasilkan keuntungan sendiri. Baru di bisnis model Canvas ini ada 9 komponen. Yang pertama itu ada. Nah, ini ada key partners ya di sini ya. Nah, key partners itu kayak siapa aja sih pihak-pihak yang dapat mendukung bisnis kita atau pihak dari luar lah siapa yang bisa membantu bisnis kita. Lalu ada key activities ini kayak aktivitas utama, aktivitas apa-apa aja yang kita lakukan ya dalam bisnis kita. Baru selanjutnya ada juga key resource. Key resources ini kayak apa sih atau siapa sih yang eh, paling penting untuk menjalankan bisnisnya? Apakah sumber daya alam, sumber daya manusianya, modalnya kah, teknologinya, mereknya kah, atau hal-hal lain. Lalu ada juga value proposition. Value proposition ini adalah seperti apa sih nilai yang kita tawarkan kepada pelanggan, nilai unik yang kita tawarkan, apa yang buat kita beda dari yang lain gitu. Terus ada customer customer relationship. Ini kayak bagaimana kita dapat berinteraksi dengan customer kita, ya, kayak pelayanannya, komunitas, dan masih banyak hal lain lagi. Lalu ada juga channels, ya. Nah, ini tuh kayak apa ya? Kita ini mau tampilinnya di mana aja gitu. Bagaimana sih produk kita ini sampai ke produk atau jasa kita ini bisa sampai ke pelanggan atau customer ya. Baru ada customer segment. Customer segment ini fungsinya adalah siapa aja sih yang menjadi target pelanggan kita gitu. Baru ada cost structure. eh Biaya apa aja sih yang kita keluarkan untuk bisnis kita ini. Sama terakhir revenue ini kayak dari mana aja bisnis kita bisa memperoleh uang. Nah, jadi 9 ini adalah hal yang paling penting dalam bisnis model Canvas. Lalu tujuan utamanya itu untuk membantu memvisualisasikan seluruh model bisnis dalam satu tampilan. Jadi ini udah menjadi sebuah visualisasi bisnis kecil lah ya. Jadi bisa memudahkan perancangan inovasi dan komunikasi ide bisnis. Ini cocok juga untuk kalian yang mau membuat kayak sebuah startup, UMKM maupun proyek bisnis baru. Nah, misalkan di key partnersnya ini, kita membutuhkan penyedia hosting dan domain ya, seperti Hostinger, Niaga Hoster, Cloudflare, Google Cloud. Ini untuk bisnis model Canvas yang saya jelaskan ini adalah untuk joki pembuatan website misalnya ya yang ini ya. Baru ada desainer grafis freelance dan ini masih banyak lagi. Kan key partners adalah sumber daya apa aja yang kita butuhkan. Di sini ada sumber daya manusia, ya. Ada platform juga, artinya aplikasi yang kita butuhkan, ya. Baru ada key activitiesnya, yaitu apa aja yang dilakukan, kayak membangun dan mengembangkan website, desain UI UX, instalasi domain dan hosting, dan maintenance serta update website.
Ini key resource-nya orang-orang yang kerjanya. Key resource. Ya, eh, key resource ini kayak apa? Apa yang paling penting ya dijalankan dalam bisnis ini? Ini kan ada tim developer, pastinya harus ada ya. Sama laptop lah ya, kalau nggak ada laptop mau kerjanya gimana? Value proposition ini ada website profesional dengan harga terjangkau. Ini yang menjadi value dari bisnis kita ya. Baru nih ada customer relationship kan, layanan konsultasi gratis, ya kan? Baru support via WhatsApp segala ini. Ada paket maintenance, feedback dan revisi desain. Baru ada channel, misalkan kita hmm, punya website sendiri lah ya. Nanti kalian buat website sendiri, misalnya. Baru kalian upload di media sosial, ya. Bisa di IG, TikTok, Facebook, gak usah lah ya, udah ketinggalan zaman juga. Bisa pakai LinkedIn sekarang ya. Nah, baru ada juga customer segments. Apa aja sih yang jadi incaran kita atau yang eh, istilahnya jadi target kita lah. UMKM, perusahaan menengah, atau mungkin kayak sekolah-sekolah ya. Sering kali mereka tuh membutuhkan juga ya. Nah, cost-nya pastinya gaji tim developer kita dan desainer. Terus jangan lupakan pembelian domain dan hosting. Ini kan berbayar juga. Ada lisensi software juga kayak Photoshop dan segala hal. Ada iklan, biaya operasional, dan lain-lain. Nah, baru kita bisa dapat apa aja. Misalkan dari jasa pembuatan websitenya, ya, mendapatkan apa penghasilannya. Penjualan domain dan hosting juga bisa, guys. Dan masih banyak lagi ya. Ada template website yang bahkan siap pakai juga bisa kita jualin. Nah, mungkin itu aja sekilas penjelasan mengenai bisnis model Canvas. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Kita pause dulu.